Halo semua, selamat pagi. Di video ini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara sistem cerdas dan sistem komputer, gitu ya. Seperti kalian ketahui bahwa di Prodi Teknik Informatika itu pada semester kelima, rekan-rekan diberikan kesempatan, gitu ya, diberikan pilihan untuk memilih mana yang nantinya akan ditekuni, gitu ya. Jadi dari kurikulum kita yang terakhir itu sudah ada yang namanya penjurusan, ya. Apa latar belakang penjurusan, dan nanti apa yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian menentukan jurusan yang nantinya kalian pilih, semuanya ada dalam materi presentasi hari ini. Oke, jadi penjurusan sistem cerdas dan sistem komputer adalah bentuk upaya program studi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menajamkan skill yang ingin dikuasai. Jadi pada kurikulum yang sebelumnya itu belum ada yang namanya penjurusan, gitu ya. Dampaknya apa? Mahasiswa memiliki skill yang kurang lebih general, gitu ya. Jadi setiap mahasiswa memiliki skill yang general, semua punya. Ya, padahal tidak semua mahasiswa memiliki ketertarikan tertentu pada bidang pelajaran tertentu, ya. Bidang atau teknik tertentu, begitu ya. Jadi mungkin ada yang tidak terlalu tertarik dengan jaringan, tetapi karena kurikulumnya tidak memberikan kesempatan untuk menekuni bidang yang lain, gitu ya, mau tidak mau dia harus melewati atau mengambil mata kuliah tersebut, ya, dengan berat hati mungkin. Nah, pada kurikulum kita yang baru ini sudah ada yang namanya jurusan. Jadi program studi memperhatikan hal tersebut, kemudian menjadikan dasar untuk melakukan perubahan kurikulum. Ya, harapannya dengan adanya dua penjurusan ini, ya sementara masih dua ya, harapannya nanti ke depannya mungkin bisa lebih baik, bisa lebih spesifik lagi, gitu ya. Sistem cerdas dan sistem komputer ini bisa mengakomodasi kebutuhan rekan-rekan akan skill yang dibutuhkan, ya. Sistem cerdas dengan materi-materi dan bekal-bekal yang berkaitan dengan sistem cerdas, begitu juga dengan sistem komputer. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik ya untuk menajamkan skill yang ingin kalian kuasai. Kemudian yang kedua, kehadiran dua penjurusan ini merupakan bentuk upaya program studi untuk mempertegas warna dari program studi. Kalau sebelumnya kurikulumnya belum punya penjurusan, sehingga luarannya karena skillnya general, gitu ya, rata-rata kita nggak bisa bedain antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Karena kompetensinya kurang lebih sama, semua menempuh mata kuliah yang kurang lebih sama. Paling yang berbeda adalah nilai mata kuliahnya, dan mungkin topik tugas akhir yang menjadi akhir dari karyanya selama studi di sini. Ya, jadi dengan adanya penjurusan, harapannya mahasiswa-mahasiswa yang fokus pada satu bidang tertentu, misalkan fokus pada sistem cerdas, fokus pada artificial intelligence, ya, fokus pada machine learning, atau fokus pada IoT, atau pada interaksi manusia dan komputer, itu bisa lebih kelihatan gitu skillnya, ya. Karena dengan adanya penjurusan, materi-materi yang diberikan juga cukup spesifik ya untuk mendorong dan menajamkan skill tersebut. Ya, yang masuk dalam penjurusan sistem cerdas akan memiliki skill yang menonjol di bidang sistem cerdas, begitu juga dengan sistem komputer. Ya, jadi ini adalah upaya untuk mempertegas supaya skill kalian tuh benar-benar kelihatan ya. Jadi nggak cuman yang kurang lebih sama gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, memudahkan mahasiswa dalam mempersiapkan topik tugas akhir. Ya, ini biasanya adalah dilema yang muncul setiap kali kalian masuk ke semester akhir ya. Mencari topik tugas akhir itu gampang-gampang susah buat mahasiswa yang memiliki ide yang cukup ya, rajin baca buku, ya, mengikuti kegiatan perkuliahan dengan serius, itu biasanya mencari ide ini tidak terlalu rumit gitu ya. Tapi kalau buat yang kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, biasanya mencari topik ini punya triknya sendiri begitu ya. Nah, kalau kita sudah masuk di penjurusan, itu biasanya ada dosen-dosen yang memiliki kompetensi gitu ya, kompetensi yang kuat di bidang tersebut. Sistem cerdas punya dosen-dosennya sendiri, sistem komputer punya dosen-dosennya sendiri. Meskipun dalam pelaksanaan kuliahnya, karena beberapa mata kuliah itu tetap diajarkan baik di sistem cerdas maupun sistem komputer, kalian juga masih bertemu dengan seluruh dosen yang ada di sini. Harapannya dosen-dosen yang memiliki kompetensi ini itu nanti akan membantu kalian untuk mengarahkan pemilihan topik tugas akhir. Ya. Jadi nanti kalau misalkan bingung mencari topik tugas akhir, yang biasanya dilakukan mahasiswa adalah datang gitu ya, sesuai dengan penjurusannya. Misalkan kalian yang memilih sistem komputer akan datang pada dosen-dosen yang kompeten di bidang sistem komputer untuk menanyakan kira-kira ada topik nggak sih, ada
materi yang bisa saya jadikan karya tugas akhir gitu ya. Nanti bisa bergabung dengan dosennya, dengan pengarahan dosennya, sehingga topik tugas akhir yang tadinya jadinya susah karena sudah dapat pembimbingnya ya, sudah diarahkan dengan tepat, ya harusnya bisa lebih cepat selesai. Gitu ya. Jadi penjurusannya adalah kesempatan yang baik buat kalian untuk bisa menyelesaikan pendidikan kalian dengan lebih cepat gitu ya, dengan lebih cepat dan tepat. Oke. Apa yang perlu diketahui ya tentang penjurusan ini? Biasanya mahasiswa itu setelah lepas semester 4 ya, begitu masuk di semester 5 pada waktu melakukan KRS di semester 5, itu terlebih dahulu harus bertemu dengan dosen PA. Memang bertemu dosen PA itu dilakukan setiap semester ya gitu ya, atau setiap kali ada masalah akademi yang memang membutuhkan nasihat akademik gitu dari dosen PA-nya. Nah, silakan bertemu dengan dosen PA, kemudian cerita tentang masalah penjurusan ini. Jika kalian masih bimbang, kalian bisa menanyakan, kira-kira saya lebih cocok gitu ya, lebih cocok di mana gitu. Ya, sesuai dengan keinginan kalian. Begitu. Nah, untuk dokumen surat peminatan itu kalian bisa download di sini. Saya sudah unggah. Kalian boleh pakai. Sebenarnya ini dokumen yang memang dipersiapkan untuk anak bimbingan PA saya. Tapi saya rasa karena dokumennya itu general, jadi nggak ada salahnya kalian boleh ikut download di sini. Toh sama saja. Ya. Yang perlu diperhatikan ketika kalian mengambil penjurusan adalah paket mata kuliah, terutama mata kuliah wajib yang diberikan pada masing-masing penjurusan. Ya, sistem komputer dan sistem cerdas memiliki paket mata kuliah yang berbeda untuk mata kuliah wajibnya. Sementara untuk mata kuliah pilihannya, ada kemungkinan mata kuliah yang sifatnya pilihan di komputer, ya, pilihan di komputer akan menjadi wajib di mata kuliah sistem cerdas dan begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Jadi kalian masih punya possibility untuk mengambil mata kuliah lintas jurusan gitu ya. Dengan syarat bahwa mata kuliah tersebut juga ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan di sistem jurusan di penjurusan yang kalian pilih gitu ya. Jadi perhatikan paket mata kuliah. Nanti kan saya tunjukkan beberapa paket mata kuliahnya di setiap semester ya. Yang nanti kalian bisa jadikan bahan pertimbangan sebelum memutuskan kalian akan masuk di jurusan yang mana gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika melakukan KRS nantinya adalah setiap penjurusan, setiap mata kuliahnya, sekalipun namanya sama, ya kode KRS-nya berbeda. Jadi kode mata kuliah di penjurusan sistem cerdas dan sistem komputer, sekalipun namanya sama, kode KRS-nya tidak sama. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalkan rekan-rekan sudah memilih satu penjurusan tertentu, ya nanti daftarnya dilihat gitu ya. Kodenya mata kuliah yang saya ambil untuk jurusan yang saya pilih itu yang mana ya. Jangan mentang-mentang karena mata kuliah yang ini kelasnya kosong saya pilih gitu ya, nggak ngelihat kodenya. Akibatnya apa ya? Validasi, revalidasi tepatnya gitu ya, validasi ulang begitu. Sehingga supaya tidak merepotkan dosen PA-nya, kalian juga harus tahu tentang hal ini bahwa mata kuliah sistem cerdas dan sistem komputer itu ada yang sama dan ada yang tidak sama. Namun yang pasti adalah kode mata kuliahnya sudah pasti berbeda. Hal ini akan berdampak pada transkrip akhir ya, dari transkrip akhir dari semua mata kuliah yang nantinya kalian ambil di akhir. Gak lucu dong akhirnya sudah milih peminatan sistem komputer tapi mata kuliahnya kok dominan sistem cerdas itu, atau sebaliknya itu ya, anak sistem cerdas kok ngambil mata kuliah sistem komputer, ya kodenya keliru. Nah, itu akan merepotkan buat dosen PH untuk mengurusnya kembali. Jadi mengingat kalian ini yang berkuliah, begitu ya, mengingat kalian yang berkuliah, mari tanggung jawab ini tidak semuanya dibebankan ke dosen PA, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa yang menjalani kuliah mahasiswa juga perlu tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan, gitu ya. Kalau misalkan sudah ada guideline-nya dibaca dulu, gitu ya. Oke. Baik, ini adalah gambaran untuk semester 5. Jadi bagian yang saya highlight adalah bagian yang berbeda ya, baik di sistem cerdas maupun di sistem komputer. Jadi kalau kita lihat di semester 5 tuh untuk sistem cerdas itu ada pengolahan citra digital, ada riset operasi dan penambahan mata kuliah pilihan. Sementara di sistem komputer mata kuliah pilihannya belum muncul nih gitu ya, karena dia sudah fokus pada konten sistem komputernya. Ada keamanan komputer, interfacing dan jaringan komputer lanjut. Ya, sudah kelihatan ya perbedaannya. Namun di samping itu ada mata kuliah yang tidak saya warnai, itu adalah mata kuliah yang sama, yang menurut kami gitu ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang
keilmuannya atau rumpun keilmuannya masih umum ya, sehingga boleh diambil baik dari penjurusan sistem cerdas maupun sistem komputer. Ya harapannya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya ketika kalian mengambil atau menyelesaikan tugas akhir kalian nantinya. Ya. Ini semester 6, semester 6 juga kelihatan ya. Di sistem cerdas ada 3 mata kuliah yang spesifik sekali, teknik optimasi, scientific computing, dan deep learning. Kemudian ditambah dengan mata kuliah pilihan. Sementara untuk sistem komputer itu ada embed, admin jaringan, cloud computing, internet of things, dan internet programming. Ya, 5 mata kuliah ini jelas sekali ya, spesifik sekali bahwa ini akan menajamkan skill kalian di sistem komputer. Sementara 4 mata kuliah lainnya, baik sistem cerdas maupun sistem komputer itu sama ya, semuanya mendapatkan materi yang kurang lebih sama. Semester 7 ya, yang berbeda cuma di sistem cerdas. Jadi mata kuliah pilihan untuk sistem komputer itu baru muncul di semester 7 dan 8. Ya. Nanti di sistem cerdas untuk yang semester 7 dia mendapatkan mata kuliah data mining yang tidak diberikan di sistem komputer. Gitu ya. Untuk semester 8-nya hanya ada tugas akhir dan pengambilan mata kuliah pilihan. Baik, jadi kurang lebih kalau boleh saya rangkum, sistem komputer dan sistem cerdas itu memiliki persamaan dan perbedaan. Ya, ada mata kuliah yang sama-sama dibuka, tetapi memiliki kode yang berbeda. Dan ada mata kuliah spesifik yang hanya muncul pada penjurusan tersebut. Harapannya apa? Mata kuliah spesifik itu akan menajamkan skill kalian di bidang keahlian sistem cerdas dan sistem komputer yang nantinya akan kalian pilih. Jangan lupa untuk menulis surat peminatannya ya. Jadi ketika bertemu dengan dosen itu tolong diminta dan diserahkan. Jangan cuma diminta aja nggak dikerjakan ya. Diminta, dikerjakan gitu. Dikumpulkan ke dosennya. Karena itu dibutuhkan untuk membantu kalian memilih mata kuliah lainnya. Namanya dosen ya. Dosen PA itu kalau di sini bisa menghandle 1-20 lebih mahasiswa ya. Tentunya matanya pasti kalah gitu ya. Matanya bisa kalah ya dengan banyaknya hal yang harus ia periksa dalam satu waktu. Jadi sama-sama mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Tolong dicek kembali setiap kali kalian melakukan KRS, apakah kode mata kuliah yang diambil sudah sesuai dengan penjurusan yang dipilih. Jangan gonta-ganti ya. Boleh nggak sih saya gonta-ganti penjurusan? Saran saya tidak ya, saran saya tidak dilakukan. Jadi pastikan itu di semester 5 bersama dengan dosen PA dan pastikan itu sesuai dengan keahlian yang kalian itu good di situ gitu ya. Jangan sampai pilih keahlian yang kalian tuh susah banget di sana, nanti berkembangnya susah gitu ya. Baik, saya rasa demikian untuk penjelasan perbedaan antara sistem cerdas dan sistem komputer. Semoga video ini bermanfaat dan bagikan ke rekan-rekan kalian kalau misalkan ada yang membutuhkan video ini. Baik ya, selamat berpikir untuk memilih sistem cerdas maupun sistem komputer. Namun apapun pilihan Anda, keduanya sama baiknya. Baik, terima kasih. Selamat pagi.